Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. NIM saya 1872050083. Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19 guna untuk memenuhi tugas UAS semester 4 saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MM. Oke, baik. Yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu strategi. Pengertian strategi secara umum dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi membuat skema untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi sebagai seni seseorang ataupun organisasi memanfaatkan seni, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran lewat cara-cara yang lebih efektif dan efisiensi demi mencapai keuntungan yang diharapkan. Jadi buat kamu yang memiliki yang besar ataupun kecil, untuk meminimalisir terjadinya kegagalan, wajib membuat strategi untuk meminimalisir dan membuka peluang keberhasilan. Lalu, bagaimana strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19? Di masa sekarang ini Anda harus mengetahui cara mengelola keuangan. Dengan kata lain, Anda juga dituntut untuk pandai mempraktikkan cara mengelola keuangan. Pandemi yang membuat berbagai hal menjadi sulit dalam beberapa waktu kebelakang menuntut kita untuk bisa lebih efektif dalam mengelola keuangan. Jika tidak bisa mengaplikasikan cara mengelola keuangan, hal ini bisa terjadi berpotensi membuat Anda kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Berikut ini ada beberapa strategi yang bisa kalian gunakan, yaitu yang pertama, pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Cara mengelola keuangan yang pertama adalah memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Bagi Anda yang sudah berkeluarga atau masih lajang, sudah pasti ada kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contohnya itu kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti makan hingga alokasi pendidikan apabila Anda sudah memiliki buah hati. Namun, pada praktiknya cara mengatur keuangan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat wajib, melainkan juga digunakan untuk belanja yang berdasar dari keinginan semata. Lalu yang kedua, hitung seluruh pendapatan. Untuk cara mengelola keuangan yang efektif, yang perlu Anda lakukan ialah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tapi juga termasuk insentif yang Anda dapat bila menerima upah lembur hingga keuntungan bila Anda berinvestasi atau mengambil proyek freelance. Lalu yang ketiga, daftar pengeluaran prioritas bulanan. Cara mengelola keuangan berikutnya ini yaitu membuat daftar pengeluaran prioritas selama sebulan. Daftar ini membantu Anda dalam cara mengelola keuangan secara efektif dengan membuat daftar prioritas, alokasi, dan pengeluaran dana menjadi lebih tertata. Pengeluaran yang masuk daftar prioritas antara lain biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transport kerja, pendidikan anak, dan sebagainya. Lalu yang keempat, siapkan dana darurat. Cara mengelola keuangan berikutnya ialah mempersiapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana Anda. Contohnya yang sering terjadi adalah musibah seperti kecelakaan, PHK, hingga krisis ekonomi yang berskala besar, atau juga kondisi sulit karena pandemi seperti sekarang.
Apabila salah satu dari hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan Anda bisa saja terganggu, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa dirasakan. Lalu yang kelima, hindari pembelian dengan sistem cicilan. Cara mengelola keuangan selanjutnya adalah menunda keinginan untuk membeli barang yang belum dibutuhkan. Tunda dulu juga keinginan punya handphone baru atau barang lainnya yang dikira tidak terlalu penting. Walaupun pilihan pembayaran ada yang bersifat bersistem cicilan. Di saat kondisi pandemi seperti saat ini, berhemat dan menyimpan setiap uang jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat tersier adalah langkah yang tepat dalam cara mengelola keuangan. Lalu yang terakhir atau yang keenam, alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain mengalokasikan penghasilan untuk dana cadangan atau darurat, Anda juga perlu mengalokasikan penghasilan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin, antara lain pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya ini termasuk dalam cara mengelola keuangan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.